Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah sejarah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, yaitu yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian kelima, bab pertama yaitu kebangsaan dengan dasar Islam. Dengan darah dan air mata telah kita beli kemerdekaan ini. Syukur alhamdulillah, kita telah mempunyai negara yang benar, mungkin negara yang keenam besarnya dalam dunia ini. Salah satu dasar yang telah kita pilih ialah kebangsaan. Akan tetapi, rasa kebangsaan bisa menimbulkan kekuatan dan bisa juga menimbulkan khaufinisme, cinta tanah air yang sangat berlebihan. Kebangsaan sempit, yang di awak segala benar, yang di orang segala bukan. Yang di awak segala benar, yang di orang segala bukan. Yang kata kita adalah semuanya benar, tapi kata orang semuanya enggak benar. Itu maksudnya. Rasa kebangsaan bisa menimbulkan semacam Hitlerisme, dan itulah yang menghancurkan leburkan Jerman. Kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai kemegahan sendiri, mempunyai dongeng sendiri tentang kebesaran nenek moyangnya, mempunyai pahlawan sendiri, pahlawan khayalan. Jika suku bangsa Jawa memegahkan Gajah Madanya, Minangkabau pun mempunyai Cindur Mata, dan Melayu pun mempunyai Hang Tuah. Biasanya bila mana pahlawan khayal itu telah lama mati, kian banyak ditimbulkan atas dirinya tambahan dongeng, sehingga dari manusia biasa mereka dinaikkan, dijadikan dewa. Kebangsaan yang demikian dapat memecahkan persatuan yang telah kita capai dan kemerdekaan yang telah ada di dalam tangan kita. Tidaklah di luar dari ukuran ilmu pengetahuan sejarah jika saya katakan bahwa ajaran Islam telah turut menanamkan rasa kesatuan kebangsaan yang ada sekarang ini sejak ratusan tahun yang telah lalu. Ajaran Islam menekankan rasa kebaktian di tanah mana, di daerah manapun kita berdiam. Kehidupan itu adalah iman dan amal soleh. Dasarnya ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang tidak ditanyakan apakah bangsanya. Yang ditanyakan lebih dahulu adalah keagamaannya dan baktinya. Berkali-kali sejarah menunjukkan bahwa orang dari daerah lain dapat menjadi orang besar dalam satu negeri. Di dalam seluruh kepulauan Indonesia ini, walaupun nama Indonesia belum dikenal pada masa itu. Sunan Gunung Jati, Fathahillah atau Maulana Hidayatullah adalah keturunan Arab yang telah bercampur dengan darah Aceh. Ia menyiarkan agama Islam ke Jawa Barat, dan ia pula yang mendirikan kerajaan Bantam dan Cirebon. Ki Gedeng Suro, seorang bangsawan dari Demak, ketika di Demak timbul kekacauan, ia melarikan diri ke Palembang. Ia diterima dan diangkat menjadi raja Islam yang pertama dalam kerajaan Palembang. Orang-orang Melayu dari Malaka yang terpaksa meninggalkan tanah airnya karena Portugis telah menaklukkan kerajaan Islam Malaka pada tahun 1811 Masehi. Mereka mengembara sampai ke Sulawesi dan menyiarkan agama Islam di Makassar. Mereka dihormati sebagai saudara seagama, dan gelar Incek masih dipakai oleh keturunan Melayu itu di Makassar sampai sekarang. Demikian juga setelah kerajaan Goa dan Talo menerima Islam sebagai agama resmi di tahun 1603 Masehi.
yang dibawa ke dalam istana oleh mubaligh dari Minangkabau. Mereka pun diterima dengan tangan terbuka. Mereka tidak dipandang hina sebagai orang pendatang karena yang mereka bawa bukanlah permusuhan, tetapi nur cahaya ilahi. Setelah kerajaan Bugis dan Makassar jatuh ke dalam cengkraman Kompeni Belanda, hangatnya nafas keislaman telah menjalar di seluruh rongga jiwa putra Bugis Makassar. Mereka pun mengembara di seluruh Indonesia, kadang-kadang menghalang-halangi perjalanan kapal-kapal kompeni, kadang menjadi penyiar agama Islam juga. Karaeng Galesong pergi ke Madura, diterima menjadi menantu oleh Trunojoyo dan berjuang bersama-sama melawan Kompeni Belanda. Syekh Yusuf Tajul Khalwati mengembara dari Makassar sampai ke Bantam, lalu diterima menjadi mufti kerajaan Bantam oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan berjuang pula di samping Sultan melawan Kompeni Belanda. Si Untung diberi gelar bangsawan Surapati oleh Sultan Cirebon dan diberi gelar bangsawan pula oleh Amangkurat Mataram Wironegoro, padahal ia asal budak, asal dari Pulau Bali dan dahulunya kafir penyembah berhala. Akan tetapi karena ia telah Islam dan berjuang untuk kemerdekaan, ia diterima menjadi bangsawan Jawa dan berjuang pula melawan Kompeni Belanda. Sesudah punah keturunan pihak laki-laki dari Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Aceh, berkali-kali keturunan Arab yang telah berdarah Indonesia menjadi sultan di Aceh, sampai 4 sultan. Diangkat juga orang Arab menjadi sultan di Siak dan Pontianak dan di Perlis Malaya. Setelah punah pula keturunan Arab, dirajakan di Aceh keturunan Bugis. Bahkan 7 sultan Aceh turun-temurun sampai berjuang melawan Belanda di tahun 1870 Masehi adalah berdarah Bugis. Sultan Delhi adalah keturunan raja-raja Moghul di India. Islam tidak membedakan di antara keturunan Arab bangsa Sayyid dengan keturunan budak belian dari Bali dan pengembara lautan dari Bugis. Semuanya diterima dengan ahlan wa sahlan, yang dihitung bukan bangsa dan keturunan, tetapi bakti, jasa, dan tujuan hidupnya. Inilah pusaka nenek moyang, bekas ajaran Islam yang harus kita pegang teguh menjadi modal untuk menegakkan kebangsaan kita sekarang ini. Jangan kita pindah kembali ke zaman jahiliyah, membuka si tambo lama yang dapat menimbulkan dendam sakit hati. Bertambah mendalam kefanatikan agama Islam di satu daerah, bertambah luas dadanya menerima tetamu. Walaupun tetamu itu orang Kristen, ingatlah di zaman perjuangan kemerdekaan, tatkala Tuan L.J. Kasimo, seorang pemeluk Katolik, berjalan dari desa ke desa bersama Dr. Sukiman. Meskipun rakyat Islam di desa itu tahu bahwa beliau seorang Katolik, ia telah dihormati sebagaimana menghormati Pak Kiman juga. Sampai sama-sama dibuatkan baju untuk mengembara di hutan. Sampai terlanjur dari mulut Pak Kasimo, biarlah saya menjadi penasihat Masyumi saja. Tatkala saudara SDR Hoe Tasoid, ex-sejen Kern P2 dan K, dan Insinyur Sitompul turut berdarurat di daerah Minangkabau di zaman agresi Belanda yang kedua, ia disambut di kampung-kampung seperti menyambut keluarga juga, walaupun orang tahu ia orang Kristen. Demikian murni ajaran Islam yang memandang orang karena baktinya, bukan karena suku bangsanya. Kita harus kembali kepada ajaran itu dalam membina kebangsaan kita sekarang ini. Kita terdiri dari beribu pulau, kita terdiri dari beratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai kemegahan sendiri. Untuk mengokohkan kesatuan, carilah alat perekat yang asli, teladan dari langit. Jangan dengan gajah mada, hayam muruk, jangan dengan hang tuah dan cindur mata, akan tetapi dengan Islam, karena itulah pokok damai kita. Masya Allah. Tulisan dari orang yang cemerlang pikirannya, luas pandangannya, cinta tanah airnya,
tidak berlebihan, tidak juga berkurang. Inilah seorang ulama, Buya Hamka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ditulis oleh Buya Hamka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.